Assalamualaikum wa alainassalam. Salamun ilaikum wa ilainassalam. Salam ala man radda salam. Salam hatta ala man la yarud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi khairil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uthi bi khairil milal wal adyan wa ala alihi wa ashabihi biduri ma'alimil iman wa syumusi ma'arifil irfan. Amma ba'du. Yang kami takdimi Al-Ustadz Ahmad Saiful Millah selaku founder Rumah Hiwar beserta istri. Yang kami hormati jajaran asatidz wal ustadzat Rumah Hiwar, dan tak ketinggalan pula teman-temanku sekalian, kawan Hiwar, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang maha pengasih tanpa pilih kasih dan maha penyayang tanpa pandang sayang. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, kekasih kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari zaman onta ke zaman Toyota, dari zaman ceplik ke zaman listrik, dan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kawan Hiwar yang dimuliakan oleh Allah, perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menguraikan tema yang begitu besar, yaitu menuntut ilmu. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, halaman 542, safhah ke kanan bawah, 2 baris sebelum terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Begitu pula dengan urgensi sebuah pendidikan. Pendidikan adalah kewajiban sejarah sebuah bangsa dan merupakan tiket satu-satunya untuk memasuki gerbang masa depan yang baik. Bila tidak, kita akan menghuni bagian halaman belakang peradaban manusia, bahkan tergilas oleh zaman dan termarginalkan dari percaturan dunia. Kira-kira kawan Hiwar tahu nggak nih apa itu termarginalkan? Tahu nggak? Nggak tahu? Sama, saya juga nggak tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka raihlah dengan ilmunya. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka raihlah dengan ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka raihlah dengan ilmunya juga. Akan tetapi kawan Hiwar, timbul sebuah pertanyaan. Lalu bagaimana agar dalam menuntut ilmu kita mendapatkan hasil dan mencapai sukses? Sahabat Ali karamallahu wajhah memberikan tipsnya kepada kita dengan berkata,
Allah tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bi bayanin dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Bahwa ilmu tidak akan kita dapat kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, zakaun, yaitu akal yang cerdas, akalnya salim, akalnya tidak bocor. Kawan Hiwar tahu akal yang bocor itu? Akal yang bocor itu contoh, kita tidak punya rambut tapi tetap maksa sisiran, kita minum es tapi kok ditiup. Itu adalah akal yang bocor. Tanpa akal yang cerdas, tanpa akal yang salim, ilmu tidak akan kita dapat. Yang kedua, hirsun, semangat belajar yang besar, mempunyai cita-cita yang tinggi setinggi langit. Kalau orang Jawa Tengah bilang, if you will be success, you must study hard. Jika kamu ingin sukses, maka bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Kemudian yang ketiga, tips dari sahabat Ali adalah istibarun, yaitu sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan menuntut ilmu, sabar ketika kiriman kita telat dari rumah, sabar kita mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam menuntut ilmu. Bagaimana kita menilik sejarah para ulama dalam mencari ilmu. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bagaimana beliau kesusahan ketika menuntut ilmu. Bagaimana Syekh Khalid Al-Azhari baru memulai perjalanannya ketika waktunya sudah tidak muda lagi. Dan kita diberikan banyak sekali kisah inspiratif oleh Syekh Abdul Fattah Abu Uddah dalam kitabnya As-Safahat min Sabril Ulama 'alal Ilmi wat Tahmil. Banyak sekali para ulama yang hanya demi meriwayatkan satu hadis, hanya demi mendapatkan satu sanad, beliau rela berjalan beribu-ribu mil. Lalu apa dibandingkan dengan kita yang mengeluh hanya karena dibukrohkan oleh amusyu'un? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tips selanjutnya, yaitu yang keempat, bulghatun, bekal yang cukup. Bahwa bapak ibu kita di rumah, orang tua kita di rumah, kerja keras banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, demi untuk membiayai kita semua di sini. Apakah kita akan menyia-nyiakan perjuangan tetesan keringat mereka? Karena dalam setiap tetesan mereka ada harapan yang diberikan untuk kita. Kawan Hiwar yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya tips yang kelima, irsyadu ustadi, yaitu petunjuk guru. Karena ada satu ungkapan, man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Na'udzubillah. Tips yang keenam yaitu tuluz zaman, waktu yang lama. Menuntut ilmu tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak seperti yang kita lihat di iklan, minum susu langsung pintar, minum susu langsung tinggi. Saya minum susu terus tapi tidak tinggi-tinggi. Nah, karena menuntut ilmu itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah 6 tips yang diberikan oleh sahabat Ali kepada kita, para penuntut ilmu agar sukses. Yang pertama, bukaun, wahirsun, wastibarun, wabulhatun, wa irsyadu ustadin, wa tuluz zaman. Maka dari itu, di sini saya mengajak kawan-kawan semua, khususnya untuk diri saya pribadi, agar kita memfreshkan pikiran, kemudian memberikan semangat yang sangat tinggi dalam ilmu, kemudian sabar dan butuh waktu yang lama. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.